Sulanjari. Beliau adalah guru seni budaya dan wakil kepala bidang kesiswaan dari SMP Negeri 4 Surakarta. Sudah bergabung di Google Meet, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wegang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kayaknya Ini habis posisi dari lapangan mau lari-lari ke oh sini. gitu ya. Kayaknya Lagi masih di latihan sekolah ini ya. banget ya. Ya, Ibu Betul. Wegang, pagi ini Ya, RDS FM Solo kita membahas tema yang menarik juga ini pagi hari ini terkait dengan degradasi moral akademi generasi milenial. Kemudian pertanyaannya salah siapa begitu. Nah, kalau Ibu Wegang, pertama untuk melihat fenomena hari ini, kondisi para remaja kita, para anak-anak kita hari ini yang kayaknya sudah mengalami degradasi moral begitu. Bagaimana kalau Ibu Wegang melihatnya fenomena ini? betul. Betul. Begini, saya melihat kalau saya sebagai orang tua dan juga sebagai guru juga kebetulan menangani kesiswaan, saya menemukan beberapa yang baru di dalam masalah siswa. Pertama, kalau dulu tidak ada istilahnya tidak ada tindakan anak-anak yang orang lain. Mohon maaf Ibu Wegang. Sepertinya suaranya putus-putus ini kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Ini suara di kami putus-putus. Kita kurang begitu jelas untuk mendengarnya begitu. Bentar. Mungkin bisa berpindah tempat atau mencari tempat yang lebih baik sinyalnya. Halo? Iya, apakah masih putus-putus? Oke, ini sudah agak mendingan ini. Monggo Ibu Wegang. Ini juga bagus di sini. Baik. Oke, sekarang masih bisa atau sudah bisa lancar? Sudah, suaranya sudah lancar nih. Silakan Bu Wegang. Ya, yang saya temui sekarang bahwa sekarang memang di dunia pendidikan kan ada 3 hal yang menjadi dosa besar atau 3 hal yang benar-benar harus ditangani oleh sekolah. Yang pertama adalah tentang bullying. Kemudian sex harassment atau pelecehan seksual, baik itu verbal maupun fisik. Kemudian juga intoleransi. Nah, ini yang memang mengkhawatirkan adalah di bullying. Ya, artinya kalau saya melihat ini adalah pergeseran moral atau budaya anak-anak dari budaya sebelumnya tidak ada ewuh pekewo, kemudian tidak ada rasa empati terhadap orang lain. Dan bullying ini marak sekali tidak hanya di sekolah negeri, saya pikir juga di sekolah yang lain itu ketika saya diskusi dengan beberapa guru juga masalahnya sama. Ini diakibatkan memang mau tidak mau harus kita akui digital informasi di mana kita belum menyiapkan diri kita maupun anak-anak untuk menghadapi itu, sehingga tidak bisa memilih dan memilah. Dan anak-anak ini kan kalau di tataran SD, SMP, SMA itu rasa tahunya tinggi dan mereka lebih banyak meniru. Jadi ketika mereka lihat apa yang setiap hari tidak bisa terima, mereka satunya adalah ujaran kebencian atau hate, kemudian juga mereka itu ada perbedaan bagi mungkin itu salah tapi biasa. Ya. Halo Bu Wegang, kayaknya suaranya putus-putus lagi nih Bu Wegang nih. Oke, kita tidak bisa menerima suaranya ini. Kayaknya ada gangguan sinyal mungkin ya. Jadi kita belum bisa mendengar dengan jelas begitu suara Ibu Wegang. Mungkin bisa diperbaiki dulu untuk halo Ibu Wegang. Halo. Halo Ibu Wegang, bisa mendengar suara saya? Suaranya putus-putus Ibu Wegang. Kita belum bisa menerima dengan baik ini suaranya. Atau mungkin via telepon saja ya biar ya, lebih apakah bagus. sudah? Halo. Ya, halo. Kayaknya masih putus-putus ini. Halo. Bisa, saya bisa mendengar suaranya. Bisa ya, oke. Oke, baik, silakan dilanjutkan Bu Wegang. Nah kan, kita nggak bisa mendengar lagi. Atau mungkin via telepon saja Mas Azam ya, agar kita bisa mendengar. Yang penting suaranya saja begitu.
Halo Ibu Wegang, atau mungkin Masih putus-putus, Pak? iya masih putus-putus. Apa mungkin via telepon saja ya, biar bisa Oke, menyimak suaranya dengan jelas begitu. baik, siap. Oke, kita pindah via telepon dulu ya. Baik, kita akan hubungi beliau biar nanti bisa terhubung melalui telepon ya, dan kita bisa menyimak suara beliau lebih jelas begitu, karena apa yang disampaikan beliau ini insya Allah akan sangat penting begitu ya untuk kita, untuk orang tua begitu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita di zaman apa namanya perkembangan teknologi yang luar biasa hari ini. Baik, kita sedang mencoba untuk menghubungi beliau melalui telepon begitu biar nanti bisa terhubung dengan beliau begitu ya. Baik, masih kita bahas terkait dengan degradasi moral akademik generasi milenial. Salah siapa? Kalau tadi sepintas beliau sudah menyampaikan bahwa permasalahan utama hari ini untuk remaja kita, untuk anak-anak kita adalah ada 3 hal begitu ya tadi sampaikan. Yang pertama tentang bullying, kemudian pelecehan seksual, dan yang ketiga ada intoleransi pendengar. Nah itu yang apa namanya tadi disampaikan oleh beliau begitu. Dan nanti kita akan coba akan hubungi kembali, semoga bisa terhubung kembali dengan beliau ya. Ibu Wegang Sri Sulanjari SSN ya. Semoga bisa terhubung. Gimana Mas Azam? Sudah terhubungkah? Aduh. Karena tadi kayaknya kita terkendala di sinyal begitu ya. Oke, kita masih menunggu agar bisa terhubung dengan beliau. Ya, degradasi moral akademik generasi milenial salah siapa? Kalau apa namanya? Tadi sekali lagi disampaikan tentang apa namanya permasalahan utama adalah bullying, pelecehan seksual, intoleransi begitu. Baik, sembari menantikan terhubung dengan beliau, kita akan apa namanya? Bacakan ya WhatsApp yang sudah bergabung di pagi hari ini. WA. Oke, belum bisa terhubung ya dengan beliau ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Ibu Endang di Gatak Sukoharjo. Laporan Mas Penyiar, salah seorang pendengar di SFM Gelombang. Oke, terima kasih ya laporannya. Pak Suwardi, Bismillah. Undang-undang pendidikan yang dibuat orang yang kurang pendidikan agama Islam atau orang-orang pembenci Islam. Bismillah, yang merusak moral anak bangsa adalah undang-undang pendidikan yang tidak mendidik. Tayangan TV yang diizinkan negara menampilkan hal-hal yang tidak pantas, dan sinetron dangdut jam tayangnya pada jam-jam sholat, jam-jam belajar anak sekolah, izin yang sembarangan yang tidak melihat etika moral, izin yang merusak atau sengaja merusak generasi ini, itu kebijakan yang sangat bejat Mas gitu. Oke, gimana? Apakah sudah terhubung dengan beliau? Oke, sepertinya sudah terhubung ya dengan beliau. Ada Ibu Wegang. Oke, halo, assalamualaikum Ibu Wegang, sudah terhubung kembali? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini sudah agak lancar nih Ibu Wegang. Baik, Ibu Wegang, bisa dilanjutkan tadi ya disampaikan sempat terputus tadi. Silakan Bu Wegang. Halo? Kayak suaranya dibisukan ini dari sana ya. Kenapa susah sekali nih dihubungkan ya. Oke, baik, kita coba kembali menghubungi beliau. Semoga bisa terhubung kembali ya ini. Kayaknya agak susah sekali. Oke, halo, assalamualaikum Bu Wegang. Dibisukan kembali ya. Oke, belum bisa terhubung kembali ini sepertinya. Oke, coba kita sapa kembali Ibu Wegang Sri Sulanjari SSN ya. Ini sepertinya oke. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Wegang. Waduh, agak susah sekali terhubung ini. Baik, sudah bisa mendengar suara saya Bu Wegang? Sudah Pak, Oke, alhamdulillah oke. sudah. Cuma saya dari tadi
lancar mendengar, cuman sepertinya suara saya yang tidak bisa lancar dengan bisa. Penerimaan di sini yang kurang lancar begitu. Ini sudah agak lancar. Baik, Ibu Wegang, monggo bisa dilanjutkan tadi yang sempat terputus yang disampaikan. Oh ya, baik. Mudah-mudahan tidak terputus lagi nih. Iya. Baik, salah satu yang menyebabkan adanya degradasi moral ataupun pergeseran karakter kalau saya bilang ya dari anak-anak sekarang, memang mau tidak mau harus diakui adanya teknologi atau digital informasi yang saat ini sudah benar-benar tidak lepas dari anak-anaknya. Tapi yang disayangkan adalah kita sendiri sebagai orang tua itu belum bisa menyiapkan diri, apalagi menyiapkan anak-anak untuk memilih dan memilah dari apapun yang ada di HP tersebut. Itulah yang menyebabkan anak-anak sekarang menjadi, saya merasa etikanya juga berubah, kemudian sikapnya berubah, cara berbicaranya berubah, cara memandang sesuatu juga berubah. Mereka lebih individual, kemudian sepertinya untuk hal kecil saja ketika berbicara dengan orang tua atau berbicara dengan orang lain itu berbeda dengan yang dulu, tidak ada ewuh pekewuh. Sekarang melontarkan hal-hal yang bersifat ujaran kebencian atau hate speech itu ke temannya yang mungkin mereka berpikir sebenarnya itu hal yang biasa. Tetapi itu sudah masuk pada ranah bullying yang sekarang sedang marak-maraknya. Dampaknya memang bagi mereka tidak apa-apa, tetapi yang saya lihat ada beberapa anak yang laporan itu mereka merasakan sesuatu yang menurut mereka menyakitkan gitu. Seperti itu. Kemudian juga orang tua sekarang juga lebih sibuk karena jam kerjanya juga mungkin lebih panjang dan mencari praktis saja berhubungan dengan anak-anak itu sepertinya tidak seintens dulu. Lebih banyak lewat HP, memantau anak-anak lewat HP, padahal banyak hal yang tidak dengan memantau HP saja. Seperti itu, Pak, salah satunya. Adanya degradasi moral. Kalau tadi ada yang anak-anak sekarang sudah bisa merokok, mungkin anak-anak sekarang sudah mengetahui hal-hal yang seharusnya belum diketahui. Itu menjadi PR besar bagi kita semua. Betul. Kalau ya mau disalahkan ya kita sebagai orang tua, karena anak itu intinya kan mereka itu meniru. Iya. Meniru apa yang dia lihat tentunya ya. Meniru apa yang kita lakukan di rumah, meniru apa yang mereka lihat. Kita bermain kasar, orang mengata-ngatai hal jadi ya sudah kebiasaan. Bahkan kan yang menurut di generasi saya gitu jorok gitu. Tapi sekarang menjadi ini yang seberapa arti. Ya, kalau melihat fenomena hari ini, Ibu Wegang, sepertinya kan remaja kita hari ini sudah sangat jauh dari dengan yang namanya norma tepos liro, sopan santun, kemudian unggah-ungguh. Tidak seperti generasi-generasi orang terdahulu begitu. Nah, apa yang kemudian harus kita berikan kepada mereka, pada anak-anak kita, para remaja kita agar mereka kembali ke budaya kita yang ewah pekewuh, sopan santun dan sebagainya. Iya, ini menarik sekali. Sebenarnya kan setiap daerah itu punya lokal jenis atau kearifan lokal yang luar biasa, yang memang bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kita bicara di Jawa saja atau di Surakarta itu sebenarnya punya satu pendidikan budaya yang bisa kita terapkan ke anak-anak atau memang harus kita terapkan ke anak-anak. Salah satunya unggah-ungguh dalam artian sikap sopan santunnya. Kemudian toto kromo yaitu perilakunya, bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Berbeda di kemudian budaya gotong royong, tepos liro itu adalah interaksi sosial yang sekarang ini sangat-sangat jauh dari anak-anak. Dan pendidikan ini bisa kita lakukan di 3 tempat ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang utama adalah di rumah. Tentu saja hal ini yang bertanggung jawab orang tua. Kemudian yang kedua adalah di sekolah, ya di sekolah. Itu sekolah pasti punya program di mana mereka atau sekolah-sekolah tersebut mempunyai program untuk menguatkan karakter anak
didiknya Ya, dengan visi sekolah tersebut. betul. Dan yang ketiga adalah masyarakat atau lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai orang baik itu harus concern nih. Dari rumah anak-anak sudah dibekali dengan keimanan, dengan tata aturan yang di rumah. Orang tua sudah mengajarkan kalau berbicara seperti ini tidak usah keras, dengan lemah lembut. Kemudian juga kalau ada pekerjaan di rumah, ayo kita lakukan bareng-bareng. Diajak berbicara. Kalau di tempat sopan santun dan seterusnya. Dan tentu saja dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan ya sesuai dengan agamanya. Ya, Kalau agama Islam, ajaran Islam, saya yakin ibu itu sudah harus paham gitu. ya, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khususnya di sana sekarang sedang ada program yang diluncurkan sekitar 6 tahun yang lalu, saya salah satunya, dan kita jadikan sebagai salah satu inovasi sekolah. Waduh, bukan dulu lagi nih sepertinya. Baik, kita terputus kembali sepertinya dengan Ibu Wegang Sri Sulanjari SSN ya. Tadi Sekolah Pasca Prabawa SMP Negeri 4 Surakarta, berprestasi dan berbudaya Jawa. Jadi kita menguatkan karakter. Kalau sekarang kan ada profil pelajar Pancasila gitu ya. Sebenarnya kita sudah menguatkan karakter itu dulu dengan budaya Jawa. Saya kecil terus. Tapi ini ya tanggung jawab kita bersama di keluarga juga. Sekolah dikeluarkan, kemudian kita harus lihat sebagai orang lain. Kalau dengan anak karakter itu gitu. Oke. Baik, Ibu Wegang, khususnya tadi di lingkungan sekolah begitu ya. Kalau kita melihat hari ini para guru banyak yang mengeluhkan bahwa sekarang menjadi guru itu berat, tidak seperti dulu. Waduh, kayaknya Halo, Ibu Wegang? Iya, bagaimana Pak? Oke. Khususnya kalau kita menyoroti di lingkungan sekolah begitu ya, karena tanggung jawab guru. Banyak para guru yang mengeluh hari ini bahwa menjadi guru hari ini tuh berat katanya. Bahwa sekarang misal contoh begitu ya, ngeplak sidik gitu nanti dilaporkan orang tua kemudian melapor ke polisi begitu. Dan fenomena hari ini banyak ditemui seperti itu. Bagaimana kalau Ibu Wegang melihatnya? Iya, betul. Ya harus diakui ya Pak ya. Sekarang jadi guru itu ironis sekali. Sisi lain kita punya naluri guru. Naluri guru itu tidak bisa dipungkiri kalau ada anak-anak yang dirasa harus didampingi itu secara refleks kita pasti akan mendampingi gitu dengan berbagai cara dan karakter guru itu sendiri. Betul. Tetapi memang kami banyak sekali sekarang itu dibatasi dengan hal-hal yang membuat kami itu susah bergerak secara leluasa. Betul. Contohnya kan setiap anak itu karakternya beda sehingga treatmentnya juga harus berbeda. Ada anak yang dikatakan dengan lemah lembut dia sudah menyadari kemudian bisa berubah. Nah, menjadi hal yang positif. Tapi ada anak yang memang seharus ditegasi dengan suara yang agak keras. Bahkan di agama Islam sendiri juga seperti itu. Betul. Katakanlah dengan kata yang lembut dulu baru kemudian dengan kata yang keras, kalau bisa baru mungkin dengan pukul sayang atau maju ya kena, mundur ya kena, ironis gitu. Ketika kita mau menangani anak secara tuntas, kita benar-benar mau membantu anak tersebut karena naluri guru memang seperti itu, kita ada ketakutan. Kalau seperti ini kok kayak gini, nanti kalau seperti ini nanti kayak seperti ini gitu. Bahkan untuk kata-kata saja, nggak boleh kamu seperti itu, agak keras saja itu sudah merupakan kekerasan verbal katanya. Verbal ya. Walaupun batasan itu sebenarnya kita hitung. Lah terus guru itu batasannya untuk maksimalnya bisa mendisiplinkan anak, menguatkan karakter anak itu sampai sejauh mana? Kita tidak bicara fisik loh Pak, kita baru bicara tindakan kita saja itu tidak boleh. Kalau dulu ya sebelum digitalisasi atau sebelum adanya pergeseran ini, anak-anak kita didik dengan cara-cara edukasi, misalnya kamu bertugas untuk membersihkan kelas selama seminggu misalnya, itu kan sebenarnya mendidik. Tetapi sekarang itu dinilai sebagai sebuah kekerasan, eksploitasi dan sebagainya. Kita sendiri sebenarnya agak bingung untuk koridor mana, di mana kita bisa bergerak dengan bebas itu maksimalnya di mana. Itu yang terjadi memang. Tetapi sebagai guru saya dan teman-teman di sini memang berusaha untuk tidak keluar dari rule, tetapi kita tetap memaksimalkan diri untuk membantu anak-anak yang menjadi amanah kita ini menjadi anak-anak yang karakternya kuat. Jadi
kalaupun tidak berubah banyak, berubah sedikit saja itu sudah menjadi sebuah prestasi sendiri bagiku. Oke. Seperti itu Pak. Ya, Ya ironis memang, tapi ya kondisinya memang harus seperti itu ya. Memang harus berbeda ya, zamannya berbeda maka penanganannya juga harus berbeda. Oke, Ibu Wegang tadi juga menyampaikan bahwa halo? Iya. Iya, walaupun di sisi lain sebenarnya ada ketakutan begini Pak. Namanya guru itu kan juga manusia juga. Betul, ya. Ketika bergerak seperti ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Takutnya itu malah jadi perang. Ketika itu pengen atau seperti mesin cuci Pak, anak dimasukkan keluar bersih. Maunya orang tua kan seperti itu. Anak dimasukkan sekolah keluar bersih kayak mesin cuci. Tapi kami dibatasi banyak hal dan itu dari orang tua sendiri yang menuntut. Anak saya kok dibeginikan, anak saya kok dibeginikan. Adanya ketidakpercayaan atau sekarang memang sudah berbeda gitu ya zamannya. Jadi guru itu sekarang malah kayak apa ya namanya, kalau dulu kan dimuliakan, memang dipercaya untuk mendidik anak, tapi sekarang satu saat guru tiba-tiba dalam petik mutung gitu ya, sudah duduk anakku kandung, terus aku cari selamat dan sebagainya, kan korbannya di anak justru. Itu yang saya khawatirkan gitu. Walaupun memang kami berusaha untuk memotivasi kasih diri, ayo terus, tidak boleh pantang, harus begini, harus begitu, seperti itu. Artinya kan kemudian nanti efeknya atau impactnya kepada guru bahwa mereka oke lah, saya bekerja sebagai guru, saya menyampaikan materi pelajaran, oke selesai. Seperti sebatas menggugurkan kewajiban mereka kan seperti itu kemudian. Betul. Ya. Mendidiknya nggak ada, hanya mengajar saja. Mengajar saja. Mengajar kan transfer knowledge. Tapi justru guru itu kan yang paling penting dari Bapak pendidikan itu kan memang justru mendidiknya itu lewat kegiatan sekolah, bagaimana anak dididik untuk mandiri, untuk disiplin, untuk menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri, mencintai orang lain dan mencintai dirinya sendiri. Nah proses itu yang sebenarnya mungkin di luaran sana tidak tahu, memang harus ada proses-proses yang harus dialami oleh anak dengan treatment yang berbeda. Oke, Ibu Wegang tadi Ibu Wegang juga sempat menyampaikan bahwa perkembangan teknologi hari ini memang tidak bisa dipungkiri, itu salah satu penyebab dari kemunduran atau degradasi moral para anak remaja kita begitu, bahwa banyak dari remaja kita itu sudah punya yang namanya HP Android begitu, dan mereka bebas sebebas-bebasnya mengakses apapun itu gitu, entah itu video-video yang tidak baik, entah itu apapun itu. Nah, bagaimana kemudian peran orang tua dalam hal ini mengawasi anak-anak kita dalam hal perkembangan teknologi? Karena kita tidak bisa juga membatasi mereka tidak boleh menggunakan teknologi, tidak boleh, karena perkembangan teknologi itu satu keniscayaan yang memang harus diikuti begitu. Bagaimana kemudian peran orang tua dalam hal ini? Ya. Peran orang tua sangat besar Pak, karena di sekolah, kebanyakan sekolah terutama di sekolah negeri itu kan sudah ada larangan untuk membawa HP, kecuali HP itu dipakai untuk pembelajaran. Karena sekarang guru pun mau tidak mau harus memanfaatkan informasi ini untuk pembelajaran. Jadi ada beberapa waktu di mana saat pembelajaran itu anak-anak diminta untuk membawa HP karena memang akan digunakan. Tetapi sekolah sendiri sudah melarang bawa HP. Artinya anak-anak lebih banyak waktunya itu di rumah. Kalau di sekolah mereka berkegiatan dari pagi sampai sore. Tapi ketika di rumah, begitu masuk kamar sampai malam sampai pagi, itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, kelemahan orang tua sekarang adalah tidak mampu mengontrol apa yang dilihat, apa yang diikuti anak-anak lewat HP-nya. HP anak-anak sekarang canggih Pak, lebih canggih dari HP gurunya. Artinya mereka bisa melakukan banyak hal. Mau YouTube kan sekarang atau IQ medsos lah ya, sekarang diblokir oleh Kominfo untuk hal-hal yang bersifat kekerasan, kemudian porno ya seperti itu. Tetapi mereka lebih pintar, lebih canggih untuk mencari celah yang lain. Ini diblokir pakai ini. Dia pakai Telegram, dia pakai VPN untuk mengakses video-video seperti itu. Sudah banyak yang kecanduan, Pak. Anak-anak pubertas itu kalau sudah melihat, dan kita juga harus melihat di medsos itu ada algoritma. Sekali mereka membuka situs itu, maka ketika dia akan membuka yang lain, itu pasti akan terbuka terus. Akan seperti racun berantai seperti itu. Nah, orang tua di sini harus mengontrol. Satu, orang tua harus tahu password anaknya. Ya, tidak hanya password HP. Sekarang WA juga bisa di-password, medsos yang lain bisa di-password. Orang tua harus tahu. Kalau ada yang berpendapat bahwa itu nanti menyalahi hak asasi anak, loh, kita orang tua kok ke anak, kewajiban kita dong. Kalau saya seperti itu, Pak. Betul. Bagaimana kita mau mendidik anak kita kalau kita tidak tahu anak kita itu ngapain?
Ingat, algoritma YouTube itu sekali buka website dia akan buka yang lain lebih lagi. Itu secara otomatis akan muncul di layarnya. Nah, jadi orang tua harus mengontrol HP anak itu secara rutin ya, entah 2 hari sekali dilihat, WA-nya ke siapa saja. Karena kejahatan kriminal itu banyak di medsos loh Pak. Itu yang orang tua nggak tahu. Di rumah baik, di rumah dia ngajinya bagus, sholatnya rutin, tahajud dan sebagainya. Dia belajar dengan benar-benar. Tapi ketika kenyataannya diketahui di sekolah seperti ini, beda sekali karakternya. Nah ini yang harus daripada nanti sudah terjadi, mendingan kita mencegah. Ya, Pak. Jadi orang tua di rumah itu harus mengontrol HP anaknya. Kemudian lebih banyak merengkuh, lebih banyak berkomunikasi, diajak makan bersama, mungkin diajak ngobrol saja sambil masak atau sambil berkegiatan. Itu saya pikir anak-anak kurangnya di situ Pak. Mereka kurang dimanusiakan sebagai anak, orang tua ke anak. Kasih sayangnya itu kurang. Seperti itu. Artinya dibutuhkan kerjasama juga ya antara orang tua dan guru ya. Dan guru itu harus dibutuhkan kerjasama. Dan sekarang banyak orang tua yang ada tapi tiada begitu Ibu ya. Fisiknya ada tapi tiada tidak pernah memperhatikan anaknya begitu. Ya. Betul. Betul. Ya, orang tua sepertinya juga harus belajar menjadi orang tua Pak, termasuk saya. Termasuk saya. Betul. Bahwa sekarang mendidik anak itu sangat berbeda dengan yang dulu. Sekarang kalau dilarang tidak akan mundur Pak. Kalau dilarang dia malah maju. Justru malah gitu ya. Kalau dilarang jangan buka ini, malah dibuka. Malah dibuka, betul. Jangan mainan ini, malah mainan. Jangan bergaul dengan ini, malah bergaul, seperti itu. Jadi kita pun juga harus parenting knowledge sebagai orang tua itu kita juga harus belajar Pak. Jangan menjadi orang tua yang kolot, tetapi juga jangan menjadi orang tua yang terlalu terbuka. Bebas. Kemudian ya sudah, sepenting anakku tercukupi kebutuhannya, disekolahkan yang bagus, mas tanggung jawab sekolah, itu salah sekali. Karena sekali lagi pendidikan yang paling utama itu justru di rumah dulu. Bu Geng, terakhir mungkin ada yang disampaikan pesan untuk pendengar kita di Solo Raya dan sekitarnya, untuk para orang tua terkait dengan hal ini. Monggo. Baik, Bapak Ibu pendengar radio RDS ya. Iya. Degradasi moral atau pergeseran karakter, perubahan karakter anak-anak ini menjadi tanggung jawab bersama. Sekali lagi ada 3 hal atau 3 aspek yang harus bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama, yaitu dari rumah, pendidikan di rumah, kemudian di sekolah, yaitu program-program dan pendidikan di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Inilah yang menjadi satu kekuatan di mana kita bisa paling tidak meluruskan apa yang sekarang harus diluruskan, terutama kaitannya dengan karakter dan moral anak-anak kita. Jangan sampai kita menyesal di awal, menyesal di kemudian hari karena tidak peduli di awal. Jadi lebih baik kita peduli di awal untuk kemudian kita menikmati hasilnya, karena anak ini adalah bagi orang tua adalah aset untuk dunia akhiratnya. Bagi sekolah ini juga menjadi satu amanah sebagai mereka pemimpin bangsa, dan bagi ini menjadi sebuah tanggung jawab sebagai makhluk sosial agar negara ini nanti akan diteruskan oleh anak-anak yang karakternya adalah karakter kalian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Wegang Sri Sulanjari sudah menyampaikan dan sharing knowledge di pagi hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk pendengar kita. Next time bisa kita sambung lagi Bu Wegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Wegang Sri